Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Suasana penuh sukacita, kegembiraan, dan kebersamaan terpancar dari wajah ratusan wanita yang tergabung dalam komunitas Ladies of Fellowship atau LOF BSD saat merayakan hari ulang tahun ke-6 di Bistik Grill and Pancake Gading Serpong. Komunitas ini berada di Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGBMFI, menjadi wadah rohani bagi para wanita pebisnis Kristiani untuk bertumbuh dalam iman dan berbagi berkat. Acara ini dihadiri oleh para pengurus dan anggota Ladies of Fellowship BSD 1 yang kompak mengenakan kostum bernuansa pink. Sekitar 100 orang hadir dalam ibadah ini, duduk mengelilingi meja bundar sambil menikmati hidangan ringan yang telah disediakan. Rangkaian acara diawali dengan pujian dan penyembahan menciptakan atmosfer yang semarak. Sis Minjen berbagi kesaksian tentang bagaimana pertolongan Tuhan memulihkannya dari luka batin. Pengalamannya tentang pergumulan keluarga dan pemulihan melalui iman menginspirasi peserta yang hadir. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen, jadi masa kecil saya banyak luka dan luka karena orang tua. Waktu saya menikah pun juga saya luka juga dengan suami, bertambah luka itu. Tapi satu saat Tuhan izinkan satu masalah terjadi dalam hidup saya dan itu mengubahkan bukan saja mama saya maupun suami saya, tapi terlebih lagi saya yang diubahkan Tuhan. Ya, waktu itu mama sakit. Saat itu juga saya juga rumah tangga saya juga lagi berantakan. Terhadap mama saya juga sempat komplain sama Tuhan. Kenapa waktu mama sakit baru cari saya? Saya nangis sama Tuhan, saya bilang, saya nggak bisa mengampuni dia. Tapi Tuhan bilang, kamu yang bisa menyelamatkan suami. Kamu yang harus ampuni dia. Saya bilang nggak bisa. Saya terluka sekali sama mereka berdua. Tapi Tuhan bilang,
Kalau kamu tidak mengampuni, maka kesalahanmu pun juga, dosa-dosamu juga tidak akan diampuni. Ada yang di kitab Matius 6 ya. Sampai akhirnya saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan, saya bilang, saya mau Tuhan ampuni mereka, Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya. Kemudian akhirnya sejak saya katakan itu, hati saya tenang, saya bisa tidur. Dan ajaibnya setelah kejadian itu, ketika saya mau taat, saya mau mengampuni, Tuhan yang turut campur tangan dalam hidup saya. Ya intinya belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar untuk memaafkan orang. Ya saya juga ngajak sister-sister semua juga untuk bisa tertanam di LOF, bisa melayani, ya. Jadi kita jadi berkat lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita di sini dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alatnya lewat kesaksian hidup kita. Amin. Tuhan berkati semua. Sis Liana Gunawan menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 6. Menyoroti pentingnya ketaatan dan ketergantungan pada Tuhan. Sis Liana menekankan bahwa perintah Tuhan untuk menebar jala ke sebelah kanan perahu mengajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi melibatkan Tuhan dalam segala rencana. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, di sini tadi ada yang bilang mencari jiwa, dengar-dengaran, taat, setia, terus percaya, itu semua benar, sister. Ya, karena firman Tuhan itu bisa berbicara dan hidup buat kita semua. Sis Liana menjelaskan 3 alasan mengapa ketaatan pada firman Tuhan penting. Membawa hasil luar biasa, posisi berkat, dan otoritas dalam Tuhan. Dan Tuhan sebagai sumber segala berkat. Acara dilanjutkan dengan kuis berhadiah, pengundian door prize, dan momen kebersamaan lainnya. Perayaan ini menjadi momen sukacita dan penguatan iman bagi anggota Ladies of Fellowship BSD 1. Food Love ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, terutama untuk wanita-wanita yang kurang kegiatannya, supaya dia bertumbuh, supaya dia bisa membawa jiwa-jiwa, terutama Yerusalem, yaitu keluarganya sendiri gitu loh, untuk suaminya yang berdatang kepada Tuhan, biar dia berdatang Tuhan, anak-anaknya, dan dia bisa mendidik anak-anaknya untuk supaya melekat kepada Tuhan. Seperti Komsel. Komsel itu maksimum itu 20 orang. Maka ini dianjurkan dalam 6 bulan ke depan itu Love ini harus jadi multi. Dia ada persiapan untuk jadi leader. Kegiatannya setiap 1 sebulan sekali fellowship. Fellowship bukan kalau ibadah kan ke gereja ya. Jadi kita makan, kita santai. Kalau kita ini nggak boleh panggil hamba Tuhan yang orang lain, karena dari leadernya ini, leader kan punya wakilnya, punya apa, itu pengurusnya itu harus bisa membawa firman, belajar gitu, belajar. Terus kita cari kesaksian. Nah, ditekankan untuk sebenarnya Love ini ditekankan untuk kesaksian, karena banyak kesaksian ini banyak orang yang bertobat. Nah, dan ini Love ini dilahirkan dari Full Gospel. Jadi Full Gospel itu harus bikin acara dulu baru Love. Kalau bapak-bapaknya di Full Gospel, nah kalau bapak-bapaknya udah melayanin, istrinya harus melayanin, supaya apa? Jangan sampai bapak-bapaknya rohaninya udah tanggal 100, istrinya baru tanggal 10. Dia bisa balance. Gitu. Aku bisa multi, aku naik jadi Reka. Reka itu koordinator untuk jadi berapa chapter saya harus awasin. Pelayanan itu adalah kebanggaan, ya, kebanggaan dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Ya, Tuhan mempercayakan kepada saya untuk menjadi mengelola. Jadi sepertinya saya ini seperti gembala, dan ini member ini domba-domba. Saya sangat bangga sekali punya Tuhan, ya, punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mau pilih saya, bukan saya pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya.
Ya, jadi saya merasa Tuhan itu baik dan Dia mempercayakan sebuah pelayanan seperti Love ini, walaupun pelayanan Love ini kecil-kecilan, tapi itu sangat berharga, ya. Puji Tuhan, banyak berbagai jiwa-jiwa yang nggak disangka-sangka mereka mau bergabung nih. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya ikut sekolah minggu. Saya bawa jiwa, saya dapat hadiah. Nah, saya pun terapkan seperti itu, gitu kan. Saya terapkan, siapa yang bawa jiwa, nanti saya kasih hadiah. Jadi mereka semangat bawa jiwa, ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.